Bab 2316. Apa yang paling disyukuri Charlie kepada Claire adalah bahwa dia tidak pernah membenci asal-usulnya selama tahun-tahun pernikahan ini. Bagaimanapun, seseorang yang orang tuanya meninggal pada usia 8 tahun, dibesarkan di panti asuhan, hanya memiliki ijazah sekolah menengah yang diakui oleh negara, dan tidak memiliki apa-apa, hampir tidak punya uang. Taruh di mana saja, itu pasti bukan pernikahan yang berkualitas dari sudut manapun. Namun, dia, kecantikan nomor 1 di Rose Hill, menikahinya tanpa keluhan, dan mereka menikah selama 4 tahun. Dalam 4 tahun terakhir, banyak orang yang membujuknya untuk menceraikannya, dan dia tidak goyah bahkan sekalipun. Dari ini saja, Charlie sangat berterima kasih padanya di dalam hatinya. Selama periode terakhir, Charlie juga ingin mencari kesempatan untuk mengakui pengalaman hidupnya kepada Claire, tetapi dia sedikit ragu ketika memikirkan fakta bahwa orang tuanya tidak melaporkan keluhan mereka atau bahkan penyebab kematian orang tua mereka. Tidak bisa dipastikan. Sekarang, yang bisa dia temukan hanyalah aliansi anti-Wade. Ketika orang tuanya masih di East Cliff, Anti-Wade Alliance melakukan banyak hal terhadap mereka, tetapi dalam ingatan masa kecilnya, orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan keluarga Wade bukan karena Anti-Wade Alliance, tetapi karena ayahnya canging menyeberang. Dia bertengkar hebat dengan kakeknya Song Kwan Wade tentang sesuatu. Setelah pertengkaran itu, orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan keluarga Wade dan keluarga bertiga harus datang ke Rose Hill untuk menjalani kehidupan biasa. Namun tak lama setelah datang ke Rose Hill, orang tuanya tiba-tiba meninggal. Namun, Charlie selalu sangat percaya bahwa kematian orang tuanya sama sekali bukan kecelakaan dan pasti ada motif pembunuh di balik ini. Hanya saja dia sekarang tidak tahu siapa yang membunuh orang tuanya. Pertama-tama, dia tidak tahu apakah keluarga Wade adalah musuh atau teman. Kedua, dia tidak tahu peran apa yang dimainkan keluarga Su dalam masalah ini. Sekali lagi, dia ingat bahwa Leon mengatakan bahwa ayahnya telah menyinggung keluarga Rothschild yang mendominasi Eropa dan Amerika Serikat saat itu, jadi dia tidak yakin apakah Rothschild membunuh orang tuanya. Ada serigala di depan, harimau di belakang, dan raksasa ganas di seberang lautan. Meskipun Charlie memiliki kekuatan sekarang, dia masih merasa seperti berjalan di atas es tipis. Keluarga Wade, apa yang diketahui, apa yang tersembunyi, apa yang terselip, semua aset berjumlah setidaknya triliunan. Keluarga Su tidak hanya memiliki lebih banyak aset daripada keluarga Wade, tetapi kekuatan keseluruhan lebih kuat daripada keluarga Wade. Meski sempat mengalami kemunduran yang serius akhir-akhir ini, tetap saja tidak bisa dianggap remeh. Triliunan terdengar seperti hayalan, tapi nyatanya, melihat dunia, triliunan aset keluarga bukanlah apa-apa. Di peringkat global orang terkaya, yang nomor 1 adalah pendiri Amazon Jeff Bezos, yang aset pribadinya setara dengan lebih dari 1 triliun. Apalagi ini hanya untuk dilihat. Tidak ada orang kaya yang akan menerbitkan semua asetnya. Apa yang dipublikasikan seringkali hanyalah puncak gunung es. Adapun keluarga Rothschild seperti raksasa, itu sudah bisa disebut negara kaya itu sendiri. Bab 2317. Ada banyak rumor tentang keluarga Rothschild di Eropa dan Amerika Utara selama 1 abad. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendominasi setengah dari Eropa, beberapa mengatakan bahwa lebih dari setengah Eropa, dan bahkan setengah dari Amerika Serikat berada di bawah kendali mereka. Mereka hampir ada di mana-mana di Eropa dan Amerika Serikat. Ban yang paling menguntungkan adalah milik mereka, penyulingan minyak yang paling menguntungkan juga milik mereka, kelompok pengapalan terbesar masih menjadi milik mereka, dan bahkan perusahaan industri militer terbesar adalah milik mereka. Transportasi kereta api yang mendorong revolusi industri di Eropa dan Amerika Serikat juga di bawah kendali keluarga ini. Adapun mineral berharga seperti emas dan berlian merupakan kekuatan tradisional mereka. Perkiraan kasarnya adalah bahwa seluruh aset keluarga setidaknya beberapa triliun dolar. Dengan kata lain, seorang Rothschild memiliki lebih dari 10 kali aset keluarga Wade. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Rothschild, sebagai keluarga Yahudi tua, memiliki pengaruh besar dalam politik Eropa dan Amerika. Orang-orang besar di Wall Street hampir semuanya orang Yahudi. Hampir semua sumber kehidupan Amerika ada di tangan mereka. Keluarga seperti itu bahkan dapat mempromosikan perang antar negara di belakang layar. Di hadapan keluarga-keluarga ini, aset dan kekuatan Charlie saat ini tidak layak untuk disebutkan.
Jika saat ini, identitasnya bocor, sulit untuk mengetahui badai seperti apa yang akan ditimbulkannya. Dalam keadaan seperti itu, Charlie benar-benar tidak berani curhat pada Claire. Dia merasa bahwa setidaknya dia harus menunggunya untuk mengetahui penyebab kematian orang tuanya, mencari tahu apakah keluarga Wade adalah musuh atau teman, mencari tahu apakah mereka memiliki kebencian yang mendalam dengan keluarga Rothschild. Claire tidak tahu apa yang dipikirkan oleh suami di sebelahnya saat ini. Sambil makan buah, dia berkata dengan ekspresi kerinduan, "Suamiku, jika aku bisa memenangkan proyek ini, kamu tidak akan memiliki banyak tekanan di masa depan." Naik. Charlie berkata dengan serius, "Saya tidak memiliki tekanan apapun. Sangat mudah untuk menghasilkan uang, jadi Anda tidak perlu mengalami tekanan apapun. Jika proyek ini terlalu melelahkan, jangan ikut tender. Sangat melelahkan untuk mempersiapkan penawaran. Jika Anda benar-benar memenangkan proyek ini, saya khawatir ini akan semakin melelahkan." Claire tersenyum dan berkata, "Jika itu melelahkan, biarlah. Anda tidak bisa menolak untuk berkembang karena Anda takut lelah. Jika perusahaan bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat, saya bisa membagi banyak pekerjaan di masa depan dan berkonsentrasi pada manajemen. Nyatanya, itu juga tidak terlalu melelahkan. Yang paling melelahkan adalah model studio. Sebagai bos dan karyawan, saya harus melakukan semuanya sendiri." Charlie mengangguk setuju, memang begitu. Hal yang paling ditakuti adalah kedua identitas itu bercampur. Claire tersenyum tipis dan berkata, "Oke, kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Saya akan terus bekerja di sini. Kamu bisa kembali ke kamar tidur dan istirahat dulu." Charlie berkata, "Kalau begitu, istriku, sibuklah. Aku tidak akan mengganggumu, ingatlah untuk meneleponku jika kamu membutuhkan sesuatu." Pada saat yang sama, Qin Gang yang bersemangat memanggil orang-orang yang ingin diundang Charlie satu persatu. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah kenalan lama dan teman lamanya, jadi mereka sangat mudah dihubungi. Mereka menelepon satu sama lain dan memberitahu semua orang tentang masalah ini. Semua orang bersemangat. Charlie hanya pernah memberikan obat dalam skala besar sekali. Saat itu, semua orang menerima nikmatnya dan mendapat obat ajaib. Bab 2318. Kali ini, Charlie ingin memberikan obat itu lagi, dan mereka secara alami sangat gembira. Tai Laili, yang berada di Haizhou, mendengar bahwa Charlie akan merawatnya, dan bahkan segera meminta Zhao Hao, temannya di Institut Kesejahteraan Charlie, untuk mengantarnya ke Aurous Hill dalam semalam. Tai Lai juga memiliki banyak real estate di Aurous Hill. Jadi dia berencana untuk bermalam di Aurous Hill, agar tidak menunda jadwalnya besok jika terjadi keadaan darurat. Alasan utama mengapa dia sangat menghargainya adalah karena kesempatan ini terlalu langka di matanya. Satu-satunya orang yang belum menerima pemberitahuan Qin Gang adalah Doris dari Emgrand Group. Bukan karena Qin Gang telah melupakannya, terutama karena Qin Gang tidak memiliki informasi kontak Doris. Sebelum Charlie mengambil alih Emgrand Group, Doris selalu menjadi wakil ketua Emgrand Group. Dia bukan wanita tertua dari keluarga besar, dia juga bukan generasi kedua yang kaya dan berkuasa, dia benar-benar wanita karir yang sangat cakap yang bisa naik sendiri. Oleh karena itu, dia pada dasarnya tidak bergaul dengan apa yang disebut masyarakat kelas atas seperti Aurous Hill. Seperti Isaac, Solomon, Qin Gang, dan Warnia, meskipun dia mengenal satu sama lain, dia tidak pernah akrab dengan mereka. Dan orang-orang seperti Isaac dan Solomon telah membentuk lingkaran kecil di sekitar Charlie di samping mereka. Orang-orang di lingkaran kecil ini semuanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Charlie, dan mereka tahu kemampuan Charlie, jadi mereka menganggap Charlie sebagai standar dan memperlakukannya dengan hormat. Jadi Qin Gang menelepon Charlie dan dengan hormat berkata, "Tuan Charlie, saya sudah memberitahu semua orang. Waktunya baik-baik saja, tetapi hanya Doris, orang ini sangat pendiam, dan saya tidak pernah memiliki informasi kontaknya. Apakah menurut Anda tidak nyaman bagi Anda untuk memberi saya nomor teleponnya?" Charlie berkata, "Lupakan, biarkan aku meneleponnya secara langsung." Setelah menutup telepon Qin Gang, Charlie menelepon Doris. Begitu telepon tersambung, Doris bertanya dengan hormat di ujung lain, "Ketua, apa yang Anda inginkan?" Charlie tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Biasanya, Doris memanggilnya tuan muda secara pribadi. Sekarang waktunya libur kerja, kenapa dia memanggilnya ketua?
apakah tidak nyaman baginya untuk berbicara sekarang? Memikirkan hal ini, Charlie juga berkata dengan sangat sopan, "Wakil Doris, saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu besok malam? Saya makan malam dan saya ingin mengundang Anda untuk datang." Doris ragu-ragu sejenak, dan berkata sedikit dengan nada meminta maaf, "Ketua, saya benar-benar minta maaf, saya belum bisa memastikan waktunya, bolehkah saya membalas Anda besok?" Charlie bingung, dan bertanya, "Deputi, apakah Anda menemukan sesuatu?" Doris berkata dengan tidak wajar, "Tidak ada yang seperti ketua itu, tapi saya punya beberapa tamu untuk dihibur, jadi..." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, ayo kita telepon lagi besok. Tidak masalah jika Anda merasa tidak nyaman, kami dapat membuat janji lagi di lain waktu." Bab 2319. Saat ini, bagian rawat inap Rumah Sakit Rakyat Aurous Hill. Sebagai rumah sakit umum terbaik di Aurous Hill dan bahkan seluruh provinsi, setiap saat rumah sakit itu penuh sesak. Tidak peduli departemen mana, tempat tidur tidak tersedia. Tidak hanya banyak orang yang tinggal di sini, tetapi banyak pasien juga berbaris di rumah menunggu ranjang rumah sakit untuk perawatan. Di unit perawatan intensif Departemen Nefrologi, ada seorang pria terbaring tak sadarkan diri dan penuh selang di tempat tidur. Usianya sekitar 50 tahun. Di sisi ranjang rumah sakit, ada juga seorang wanita paruh baya dengan usia yang sama. Bagian luar ruang perawatan intensif adalah ruang tamu kecil dan tempat istirahat keluarga. Bagaimanapun, itu adalah ruang perawatan intensif dengan kondisi terbaik. Tata letak internal sangat mirip dengan suite hotel. Saat ini, dua pria muda, satu pria, dan satu wanita berdiri di ruang pertemuan. Wanita itu adalah Doris, wakil ketua Emgrand Group, dan di seberangnya adalah seorang pria kulit putih pirang dengan hidung bengkok. Begitu Doris menutup telepon Charlie, laki-laki berhidung bengkok itu berbicara kepada Doris dengan bahasa Mandarin yang tidak terlalu standar dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Doris, menurutku kondisi pamanku tidak akan tertunda terlalu lama, undang-undang juga secara tegas melarang penjualan organ tubuh. Sekarang tidak ada orang lain selain saya yang dapat menemukan pasangan yang cocok untuk paman." Doris menatapnya dan memohon dengan getir, "Walter, aku mohon bantuanmu untuk mengatur antrean demi teman sekelas. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk sumber ginjal yang Anda hubungi di Amerika Serikat? Sebagai biaya rujukan Anda, oke?" Pria bernama Walter mencibir, "Doris, menurutmu aku tidak bekerja begitu keras untuk membuatmu berbeda, kan?" Seperti yang dia katakan, dia berkata dengan sangat serius, "Doris, sebenarnya, saya sangat menyukaimu ketika saya masih menjadi teman sekelas, tetapi pada saat itu, saya tidak mandiri secara finansial dan tidak mengambil alih urusan keluarga. Keluarga saya tidak mengizinkan saya menemukan wanita asing. Aku tidak berani mengejarmu di bawah hidung mereka." Berbicara tentang ini, dia tertawa dan berkata dengan penuh kemenangan, "Hahaha, tapi sekarang saya sudah menikah dan saya baru saja dikirim ke Cina untuk mengambil alih bisnis Cina, mereka tidak bisa lagi mengontrol saya." Selanjutnya, keluarga bertekad untuk memasuki pasar baru kali ini. "Saya mungkin tinggal di Cina setidaknya selama 10 tahun. Doris mengerutkan kening dan bertanya, "Walter, apa yang ingin kamu katakan?" Walter menutupi dadanya, berpura-pura patah hati, dan berkata, "Doris, jika aku tidak bisa mendapatkanmu dalam 10 tahun ke depan, aku akan sangat kesepian." Doris berkata dengan dingin, "Walter, demi hubungan masa lalu kita sebagai teman sekelas, saya mohon untuk menunjukkan rasa hormat." Walter tersenyum sembrono dan berkata, "Maaf, saya hanya ingin langsung pergi." Bab 2320. Doris, selama kamu bersedia meninggalkan Emgrand Group, bergabung dengan perusahaanku, dan menjadi wakil ketua dan kekasihku, maka aku akan segera membiarkan seseorang menggunakan jet pribadi untuk mengirimkan sumber ginjal kepadamu. Kamu berjanji padaku hari ini, paman bisa mendapatkan ginjal baru besok, bagaimana menurutmu? Kamu tidak tahu malu?" Doris mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Walter, apa bedanya kamu dan hewan yang egois? Dan Anda sudah menikah dan punya anak. Apakah tindakan Anda ini layak untuk istri dan anak-anak Anda?" Walter mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagi orang-orang seperti saya, pernikahan hanya untuk memenuhi misi keluarga. Saya akan menikahi siapapun yang diminta keluarga untuk saya nikahi. Selama saya menikahi wanita yang mereka ingin saya nikahi, mereka tidak akan mengganggu kehidupan pribadi saya."
Setelah itu, dia tersenyum acuh tak acuh, adapun anak-anak, tidak masalah. Mereka masih muda. Ketika mereka besar nanti, saya akan membuat mereka menyadari bahwa uang lebih penting dari apapun. Kemudian, mereka bisa mengerti siapa saya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Walter teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Oh ya, jika kamu menjadi kekasihku, kamu juga bisa hamil." Bagaimanapun, saya tidak suka alat kontrasepsi apapun. Lagi pula, aku selalu memikirkan anak berdarah campuran. Sayang tradisi keluarga selalu menuntut garis keturunan yang murni, yang benar-benar merepotkan. Pada titik ini, Walter tertawa dan berkata dengan penuh kemenangan, tetapi, jika mereka adalah anak-anak haram dan tidak mewarisi properti keluarga, mereka hanya akan membuka satu mata dan menutup mata yang lain dan tidak akan mengejar terlalu banyak. Doris merong marah, "Walter, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi binatang yang tidak tahu malu." Walter tertawa dan berkata, "Ayo Doris, semua orang sudah dewasa, malu adalah omong kosong. Lihatlah orang-orang yang penuh dengan kebajikan dan moralitas setiap hari, yang bukan pencuri dan PR0ST. Tutes berperut besar. Jika Anda mengikuti saya, bekerja di perusahaan saya, dan menggunakan pengalaman real estate yang telah Anda kumpulkan di Embrand Group dan informasi rahasia di Embrand Group untuk membantu saya memperluas pasar Cina, maka saya akan memberi Anda 2 kali lipat jumlahnya. Dari paket gaji Embrand Group dengan bonus tambahan 5 juta setiap tahun. Dengan cara ini, penghasilan tahunan Anda adalah 10 hingga 20 juta. Jika Anda dapat membantu saya secara diam-diam melubangi industri Embrand Group dan membiarkan saya mencaplok Embrand Group dengan harga kurang dari 50 miliar, maka saya akan memberi Anda 100 juta pada saat itu. Ada yang lebih baik. Saat waktunya tiba, 2 kantor kita hanya akan dipisahkan oleh dinding, lalu kita bisa diam-diam membuka 2 kamar, membuat pintu rahasia, dan membuat 1 set lemari di luar pintu rahasia. Dengan cara ini, saya bisa menyelinap ke kantor Anda kapan saja selama jam kerja dan menghabiskan waktu bersama Anda. Hal yang sempurna apa? Apakah kamu tidak pindah? Doris melangkah mundur, berjalan mengelilingi Walter, berjalan ke pintu kamar, dan membuka pintu, dengan marah berkata, "Walter, aku tidak ingin melihatmu, tolong keluar dari sini." Walter mencibir, "Doris, biarkan aku berguling, aku bisa berguling kapan saja, tapi ayahmu, sepertinya dia tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan kondisiku." Doris mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak akan memikirkannya. Jangan melamun di sini. Keluar, atau aku akan memanggil polisi sekarang." Walter merentangkan tangannya, mengerutkan bibir, dan berkata, Oke, jangan terlalu bersemangat. Meski kondisi ayahmu sangat serius, kamu masih punya waktu 1 bulan untuk memikirkannya. Saya telah ke Rose Hill baru-baru ini. Jika Anda mengetahuinya, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Setelah selesai berbicara, dia merapikan kerah jasnya, berkedip provokatif pada Doris, dan tersenyum, "Sayangku, kalau begitu aku akan pergi."